Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah konsep yang bisa mengubah total cara kita menghadapi stres dan kekhawatiran. Namanya lingkaran kendali. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa pusing banget, kewalahan karena saking banyak yang dipikirin? Kayak aduh, cemas, capek, frustrasi, campur aduk. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang wajar banget di zaman sekarang. Dan kalau kita perhatikan ya, sumber khawatir kita itu seringnya datang dari luar. Ada berita 24 jam yang isinya bikin cemas, terus tekanan dari media sosial, belum lagi mikirin ekonomi, politik global, takut gagal, atau mikirin apa kata orang. Duh, daftarnya panjang banget kan? Semua itu bikin kita gampang banget merasa, ya ampun, kok kayaknya kita nggak punya kendali apa-apa ya? Seolah-olah kita cuma bisa pasrah aja sama keadaan. Akhirnya, banyak banget energi kita yang kebuang buat mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita ubah. Tapi gimana kalau solusinya itu bukan aplikasi baru atau teknologi canggih, tapi justru sebuah kebijaksanaan kuno? Nah ini dia. Ada sebuah cara pandang yang asalnya dari filosofi Stoa kuno, tapi relevan banget sampai sekarang. Sebuah cara buat kita ngambil lagi kendali atas diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke intinya. Model ini, yang dipopulerkan oleh Stephen Covey, ngebagi semua kekhawatiran kita jadi 3 lingkaran. Pahamin aja udah jadi langkah pertama buat dapatin ketenangan pikiran. Yang pertama, lingkaran paling luar, namanya lingkaran kepedulian. Ini isinya semua hal yang kita pikirin, kita peduliin, cuaca, politik dunia, kelakuan orang lain. Tapi kuncinya satu, kita nggak punya kendali langsung buat mengubahnya, sama sekali. Geser ke tengah ada yang namanya lingkaran pengaruh. Nah, di sini kita punya sedikit kekuatan. Kita nggak bisa ngontrol 100%, tapi kita bisa mempengaruhi. Contohnya, hubungan sama rekan kerja, reputasi kita, atau pas lagi diskusi sama keluarga. Kita bisa kasih masukan, kita bisa meyakinkan, tapi hasilnya nggak sepenuhnya di tangan kita. Dan sekarang, yang paling penting, intinya dari semua ini, lingkaran kendali. Ini dia area di mana Anda adalah rajanya. Isinya semua hal yang 100% ada di bawah kuasa Anda. Pilihan Anda, sikap Anda, usaha yang Anda keluarkan, tindakan Anda. Di sini, Anda punya kendali mutlak. Biar lebih kebayang, yuk kita pakai analogi keren dari kaum Stoa. Coba bayangkan, Anda adalah seorang pemanah. Oke, sebagai pemanah, apa sih yang bisa Anda kontrol? Ya jelas latihannya, cara Anda membidik, cara Anda mengatur napas, dan tepat di momen Anda melepaskan anak panah itu. Semuanya itu 100% ada dalam kendali Anda. Tapi begitu anak panah itu melesat dari busur, ceritanya jadi beda. Tiba-tiba ada angin kencang atau targetnya gerak sedikit. Hasil akhirnya, apakah kena sasaran atau enggak, itu semua di luar kendali si pemanah. Itu masuknya ke lingkaran kepedulian. Nah, disinilah pelajarannya. Pemanah yang bijak itu fokusnya bukan cuma soal kena nggak ya? Bukan. Fokus utamanya adalah pada proses menembak yang sempurna. Dia mencurahkan seluruh energinya pada hal-hal yang bisa dia kendalikan dan dia melepaskan keterikatan pada hasilnya. Karena dia tahu kesuksesan sejati itu ada di usahanya, bukan di hasil akhirnya. Lalu, apa efeknya kalau kita pakai cara berpikir ini dalam hidup? Wah, efeknya besar banget. Ini soal mengubah diri kita dari yang tadinya reaktif, cuma ngikutin arus keadaan, menjadi proaktif, jadi arsitek buat hidup kita sendiri. Coba kita bandingkan ya, orang yang reaktif itu energinya habis buat mikirin lingkaran kepedulian, hal-hal di luar kendalinya. Akibatnya, ya stres, merasa nggak berdaya. Sebaliknya, orang proaktif, energinya fokus ke dalam, ke lingkaran kendali. Hasilnya, mereka merasa berdaya, efektif. Dan yang paling keren, saat kita fokus ke lingkaran kendali, lingkaran pengaruh kita malah jadi ikut membesar. Manfaatnya jelas banget loh. Kalau kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, stres dan cemas itu bakal berkurang drastis. Produktivitas kita meningkat, kita jadi lebih puas sama hidup. Kita bukan lagi daun kering yang ditiup angin, tapi jadi batu karang yang kokoh. Ada kutipan terkenal, doa ketenangan, yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Intinya adalah punya kebijaksanaan untuk tahu bedanya, mana yang bisa diubah, mana yang harus diterima, lalu bertindak sesuai dengan itu. Oke, teorinya keren banget ya, tapi pertanyaannya, gimana cara pakainya di kehidupan nyata, sehari-hari? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya kalau Anda lagi merasa cemas atau pusing. Prosesnya gampang banget kok, ada 5 langkah. 1. Coba tulis, apa sih yang bikin Anda stres? Identifikasi dulu masalahnya. 2. Pilah, masalah ini masuk ke lingkaran mana? Kendali, pengaruh, atau kepedulian? 3. Ganti pertanyaannya. Dari gimana kalau nantinya, jadi apa yang bisa saya lakukan sekarang? 4. Ambil satu aja tindakan kecil.
Apapun itu, yang penting sepenuhnya ada di dalam lingkaran kendali Anda. Dan 5, ini yang paling sulit tapi paling penting. Belajar untuk melepaskan, sadari dan ikhlaskan hal-hal yang ada di lingkaran kepedulian. Jadi pada akhirnya pesannya sederhana banget. Ketenangan sejati itu bukan datang dari usaha kita mengontrol dunia di luar sana. Nggak akan bisa. Ketenangan sejati itu datang dari kemampuan kita mengontrol fokus kita sendiri. Dan disitulah letak kebebasan kita. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirkan, saat ini juga, apa satu hal, sekecil apapun, yang 100% ada di dalam lingkaran kendali Anda. Mungkin itu cara Anda bernafas, pilihan untuk tersenyum, atau keputusan untuk memulai sesuatu. Nah, itulah titik awal Anda. Titik awal untuk hidup dengan lebih sedikit khawatir dan lebih banyak kekuatan.